Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Yusuf Muhajir. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem budidaya pertanian organik, khususnya membahas tentang bahan-bahan yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang dalam budidaya organik. Sebelum kita membahas tentang bahan-bahan yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang dalam sistem pertanian organik, alangkah lebih baiknya apabila kita memahami terlebih dahulu apa definisi dari sistem pertanian organik itu sendiri. Secara umum, sistem pertanian organik merupakan cara budidaya pertanian yang mengandalkan bahan atau input alami tanpa menggunakan bahan kimia. Berdasarkan Badan Standarisasi Nasional, sistem pertanian organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Dalam pertanian organik sendiri, terdapat berbagai jenis bahan yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang. Sebelum kita membahas tentang bahan-bahan apa saja yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang dalam sistem budidaya organik, kita akan terlebih dahulu membahas pengertian dari bahan yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang dalam sistem budidaya organik. Bahan yang diperbolehkan dalam sistem budidaya organik adalah bahan yang dianjurkan atau tidak dilarang untuk dipergunakan dalam sistem pertanian organik. Sementara itu, bahan yang dibatasi adalah bahan yang boleh digunakan apabila bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi atau tidak memadai ketersediaannya. Lalu, untuk bahan yang dilarang adalah bahan yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam sistem pertanian organik. Baik, selanjutnya adalah bahan yang diperbolehkan untuk penyubur tanah dalam sistem budidaya organik menurut Badan Standarisasi Nasional. Bahan-bahan tersebut antara lain pupuk hijau. Pupuk hijau di sini dapat dibuat melalui tanaman turi, lamtoro, sesbania, orok-orok, dan tanaman legum atau kacang-kacangan. Kotoran ternak. Kotoran ternak yang diperbolehkan di sini harus berasal dari ternak yang dibudidayakan secara organik. Apabila berasal dari factory farming, diperbolehkan setelah mengalami proses pengomposan minimal 2 minggu. Selanjutnya adalah urin ternak. Urin ternak yang diperbolehkan adalah urin ternak yang berasal dari ternak yang dibudidayakan secara organik. Digunakan apabila telah mengalami proses fermentasi dan diencerkan. Sementara itu, apabila urin ternak berasal dari factory farming, diperbolehkan setelah mengalami proses fermentasi seperti kotoran ternak. Bahan selanjutnya adalah kompos sisa tanaman dan limbah sayuran. Diperbolehkan apabila berasal dari pertanaman organik. Lalu, untuk bahan kompos media jamur merang juga diperbolehkan apabila media dan jerami berasal dari pertanaman padi organik. Selain bahan-bahan yang telah disebutkan sebelumnya, masih terdapat beberapa jenis bahan yang diperbolehkan untuk penyubur tanah dalam sistem pertanian organik. Bahan-bahan tersebut antara lain azolla, ganggang hijau biru, molase atau tetes, pupuk hayati atau biofertilizer, dekomposer, zat pengatur tumbuh atau ZPT, serta rhizobium. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bahan yang dibatasi untuk penyubur tanah dalam sistem pertanian organik. Berdasarkan Badan Standarisasi Nasional, terdapat beberapa jenis bahan yang dibatasi penggunaannya untuk penyubur tanah dalam sistem pertanian organik. Bahan-bahan tersebut antara lain 1. Kotoran ternak. Kotoran ternak yang dibatasi di sini adalah kotoran ternak yang berasal dari ternak yang dibudidayakan secara non-organik atau ternak yang diberikan pakan GMO. Selanjutnya adalah urin ternak. Urin ternak yang dibatasi di sini adalah urin ternak yang berasal dari ternak yang dibudidayakan secara non-organik. Begitu juga untuk kompos sisa tanaman.
Komposisi tanaman juga dibatasi apabila bahan kompos tersebut berasal dari tanaman yang dibudidayakan secara non-organik. Begitu juga untuk kompos media jamur merang, kompos limbah sayuran organik. Keduanya juga dibatasi penggunaannya jika bahan media berasal dari budidaya non-organik. Selanjutnya, dolomit. Dolomit juga dibatasi penggunaannya untuk penyubur tanah dalam sistem pertanian organik. Dolomit biasanya diaplikasikan untuk meningkatkan keasaman atau pH tanah atau untuk menanggulangi kekahatan Mg. Bahan selanjutnya yang dibatasi penggunaannya untuk penyubur tanah dalam sistem pertanian organik antara lain gipsum. Gipsum biasanya diaplikasikan untuk meningkatkan keasaman atau pH tanah atau untuk menanggulangi kekahatan Mg. Begitu juga untuk kapur dan kapur klorida. Fungsinya juga sama, biasanya diaplikasikan untuk meningkatkan keasaman atau pH tanah atau untuk menanggulangi kekahatan Ca dan Mg. Untuk batuan fosfat sendiri, bahan tersebut dibatasi penggunaannya dan harus diolah secara fisik terlebih dahulu berupa granulisasi atau penghalusan sebelum digunakan. Begitu halnya dengan guano. Guano juga dibatasi penggunaannya dalam sistem pertanian organik. Guano ini biasanya diaplikasikan untuk meningkatkan keasaman pH tanah atau menanggulangi kekahatan Mg. Bahan selanjutnya yang dibatasi penggunaannya untuk penyubur tanah dalam sistem pertanian organik adalah unsur mikro seperti boron, tembaga, besi, mangan, molibdenum, dan seng. Sementara itu, terak baja, batu kalium, batuan magnesium, sodium nitrat, magnesium sulfat, gambut, vermikulit, liat atau clay yang terdiri dari bentonit, perlit, serta zeolit, batu apung, rumput laut, mulsa plastik, natrium klorida, stone meal, hasil samping industri gula, serta hasil samping industri pengolahan kelapa sawit, kelapa, coklat, serta kopi merupakan contoh bahan-bahan yang dibatasi penggunaannya untuk penyubur tanah dalam sistem pertanian organik. Selain menetapkan bahan-bahan yang diperbolehkan dan dibatasi, Badan Standarisasi Nasional juga menetapkan bahan yang dilarang untuk penyubur tanah dalam sistem pertanian organik. Bahan-bahan tersebut antara lain urea, kalsium nitrat, amonium sulfat, kalium nitrat, single, double, maupun triple superfosfat, EDTA silates, ZPT sintetis, biakan media sintetis, kotoran babi, kotoran manusia, kalium klorida, sodium nitrat, serta pupuk kimia sintetis. Selain menetapkan bahan-bahan yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang untuk penyubur tanah dalam sistem pertanian organik, Badan Standarisasi Nasional juga menetapkan beberapa jenis bahan yang diperbolehkan dan dilarang untuk digunakan dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Bahan-bahan yang diperbolehkan untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT antara lain pestisida nabati, propolis, minyak tumbuhan dan binatang, rumput laut dan produk turunannya, air laut, garam laut, gelatin, lecitin, asam alami, produk fermentasi aspergillus, ekstrak jamur, ekstrak chlorella, teh tembakau, senyawa anorganik, campuran burgundi, garam tembaga, sulfur alami, bubuk mineral, tanah yang kaya di atom, silikat, natrium silikat dan natrium bikarbonat, kalium permanganat, minyak parafin, mikroorganisme, karbon dioksida dan gas nitrogen, sabun kalium,
etil alkohol, serangga jantan yang telah disterilisasi, preparat feromon dan atraktan nabati, serta obat-obatan jenis metaldehid. Selanjutnya, bahan yang dilarang untuk digunakan dalam pengendalian OPT pada sistem pertanian organik meliputi semua pestisida sintetik, semua bahan yang berasal dari produk GMO, serta antibiotik. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang bahan-bahan yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang dalam sistem pertanian organik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Standar Nasional Indonesia tentang Sistem Pertanian Organik, dapat mendownload file yang ada pada link deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.